Untuk memaksimalkan fungsi daripada unsur hara makro, kita tentunya harus menambahkan unsur hara mikro seperti yang akan saya aplikasikan ini ya. Jadi memang ketika kita melakukan budidaya tanaman cabai itu harus benar-benar kita maksimalkan ya, baik itu kekebalan tanaman dan juga pupuknya ya sahabat tani semua. Dan juga untuk kekebalan tanaman itu bukan hanya menggunakan pestisida ataupun fungisida ya sahabat tani, akan tetapi untuk perlindungan kekebalan tubuh ataupun imunitas dari tanaman kita itu harus kita ciptakan ya. Jadi agar supaya tanaman kita mampu melawan patogen hama, patogen penyakit ataupun hama ya sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Bacara Organik. Nah, hari ini tepat hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 yang berketepatan usia tanaman cabai saya dengan varietas langgeng 58 ya, yang saya tanam kali ini tepat di usia 35 hari setelah tanam ya. Nah, kondisinya seperti ini, bisa sahabat tani lihat dan saksikan. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat memuaskan sekali, daunnya sangat mulus, kemudian pertumbuhan batang, kemudian tunas air dan juga daun itu sangat normal sekali. Alhamdulillah. Untuk kendala kemarin ada serangan keriting, tapi sudah saya tangani. Dan untuk kendala lainnya alhamdulillah masih aman ya sahabat tani. Dan bisa dilihat untuk pertumbuhannya lumayan seragam ya, di semua bedengan itu pertumbuhannya lumayan seragam. Nah, ini bisa dilihat jumlah tanaman ini 400 batang ya sahabat tani semua yang saya tanam kali ini, lahannya di belakang rumah. Nah, kondisinya seperti ini ya, sudah sahabat tani semua saksikan. Nah, ini dengan perawatan menggunakan metode sendiri ya. Jadi hasil dari ilmu yang saya kumpulkan dari setiap saya menanam cabai itu, saya kumpulkan ilmunya, kemudian saya terapkan. Mana yang salah saya perbaiki, dan mana yang sudah benar ataupun yang sudah tepat untuk penggunaannya baik di pestisida ataupun di pupuknya itu tetap saya jaga ya sahabat tani. Dan setiap ilmu yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi yang saya lakukan dan yang saya terapkan ke setiap kali saya melakukan penanaman. Nah, oke, kondisinya seperti ini ya, sudah sahabat tani semua lihat sendiri dan saksikan di setiap bedengan. Ini saya perlihatkan ya, jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi memang ketika kita melakukan budidaya tanaman cabai itu harus benar-benar kita maksimalkan ya, baik itu kekebalan tanaman dan juga pupuknya ya sahabat tani semua. Dan juga untuk kekebalan tanaman itu bukan hanya menggunakan pestisida ataupun fungisida ya sahabat tani, akan tetapi untuk perlindungan kekebalan tubuh ataupun imunitas dari tanaman kita itu harus kita ciptakan ya. Jadi agar supaya tanaman kita mampu melawan patogen hama, patogen penyakit ataupun hama ya sahabat tani semua. Jadi secara otomatis dia mampu membuat perlindungan sendiri. Nah, jadi caranya ya seperti memberikan pupuk asam amino, kemudian memberikan pupuk kalsium, dan juga memberikan penyepraian seperti yang akan saya lakukan kali ini ya sahabat tani. Nah, untuk penyepraian kali ini saya menggunakan yaitu pupuk yang mengandung silika ya sahabat tani. Nah, silika dan juga ada kandungan mikro majemuk ya sahabat tani. Nah, ini untuk kandungan pupuk ini adalah silika itu sebanyak 20%, kemudian zinc ataupun seng itu 0,25%, dan juga molybdenum itu 0,001% ya sahabat tani. Nah, ini merek dagangnya adalah Forsil. Nah, fungsi dari pupuk ini yaitu untuk memperkuat dinding sel tanaman sehingga membuat batang dan juga cabang itu tidak mudah rebah, kemudian menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan optimal, serta pelindung alami terhadap serangan hama dan penyakit tanaman ya sahabat tani semua. Nah, ini sangat baik sekali, tentunya digunakan untuk menciptakan imunitas tanaman ataupun kekebalan tanaman dari serangan hama ataupun serangan penyakit ya, seperti jamur, kutu, ulat dan lain sebagainya. Jadi ini fungsinya untuk membuat tanaman kita jauh lebih kebal ya. Jadi imunitas tanaman ketika kita berikan pupuk silika cair itu akan mampu menangkal ataupun melawan apabila ada serangan hama ya sahabat tani semua. Kemudian ketika masuk fase generatif ini juga mampu untuk memaksimalkan
produksi ya sahabat tani semua. Kemudian keuntungan dari kita mengaplikasikan pupuk forsil ini ataupun silika cair ini, dia tidak meninggalkan residu. Nah, kemudian mampu memperkuat daya tahan tanaman terhadap keracunan logam berat ya sahabat tani. Kemudian memperkuat daya tahan tanaman terhadap stres akibat perubahan lingkungan ataupun perubahan cuaca ya sahabat tani. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini, itu kadang terjadi hujan, kadang terjadi panas yang berlebihan ya, yang sehingganya tanaman kita itu menjadi stres. Maka saya berinisiatif untuk memberikan pupuk yang semacam ini agar supaya tanaman cabai saya ini pertumbuhannya semakin hari semakin maksimal ya. Semakin hari semakin glowing daunnya. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Kemudian di sini saya juga menambahkan pupuk Yara Vita Tripolet ya sahabat tani semua. Nah, pupuk Yara Vita ini adalah merupakan pupuk yang mengandung unsur hara mikro ya sahabat tani. Jadi ada kandungan mangan 7%, seng 4,5%, besi 2,5%, tembaga itu 2%, boron 2%, kemudian molybdenum itu 0,1% ya sahabat tani. Nah, ini sangat baik sekali ya. Jadi bukan hanya unsur hara makro saja yang kita perlukan, tapi unsur hara mikro itu sangat penting sekali di dalam kita melakukan budidaya tanaman cabai ya sahabat tani ya. Jadi untuk hari ini saya akan mengaplikasikan dua bahan ini dengan cara dispray ya sahabat tani. Nah, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasiannya ya sahabat tani semua. Dan ini saya sudah siapkan air sebanyak 20 liter dan juga tangki andalan saya ya, tangki modifikasi manual Solo yang saya modifikasi menjadi tangki elektrik. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ya ataupun dosisnya. Jadi untuk yang pertama yang kita masukkan yaitu pupuk silika ya, pupuk forsil yang mengandung unsur hara silika, seng dan juga molybdenum ya sahabat tani semua. Nah, ini fungsinya untuk memperkebal tanaman kita. Oke, untuk dosisnya, jadi kita menggunakan 30 ml per 20 liter air ya sahabat tani. Jadi 30 ml per 20 liter air. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pupuk Yara Vita Tripolet ya sahabat tani semua. Nah, untuk dosis dari pupuk Yara Vita ini yang mengandung unsur hara mikro lengkap ini, kita gunakan dosis per 20 liter air yaitu satu saset seperti ini ya, ataupun 2,5 gram ya. Jadi 2,5 gram per 20 liter air. Nah, itu bentuknya seperti ini pupuknya. Ini sangat bagus sekali sahabat tani untuk agar supaya tanaman cabai kita itu daunnya mulus-mulus ya sahabat tani, dan juga daunnya kuat-kuat. Jadi walaupun hanya sedikit dosisnya 2,5 gram per 20 liter, tapi ini manfaatnya sangat bagus sekali untuk tanaman cabai kita. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita masukkan kedua bahan tadi, kita aduk ya. Kita aduk, dan ini larutannya warnanya tetap tidak berubah ya. Oke, setelah kita aduk seperti ini merata, kemudian kita masukkan ke dalam tangki sprayer untuk kita lakukan pengaplikasian. Dan untuk pengaplikasiannya dilakukan dengan cara disemprot ya, ataupun dispraykan menyeluruh merata ke seluruh bagian tanaman ya, agar supaya terserap sempurna oleh tanaman kita dan dimanfaatkan untuk memaksimalkan pertumbuhan, memaksimalkan kekebalan tanaman ataupun imunitas ya sahabat tani. Kemudian untuk waktu pengaplikasian sebaiknya pada saat tanaman kita sedang melakukan fotosintesis, yaitu ketika pada pagi hari antara jam 7 sampai dengan jam 10, ataupun pada sore hari antara jam 4 ya, jam 4 sampai dengan jam 6. Nah, itu waktu yang tepat untuk pengaplikasian pupuk ini. Dan untuk interval pengaplikasiannya itu diberikan 2 minggu sekali ya sahabat tani semua. Jadi minimal 2 minggu sekali itu diberikan pupuk ini. Fungsinya yaitu seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, untuk memaksimalkan kekebalan tubuh tanaman dari serangan hama dan juga penyakit, dan juga memaksimalkan pupuk makro yang kita berikan seperti nitrogen, fosfor dan kalium. Dengan kita menambahkan unsur hara mikro, tentunya itu akan melengkapi dan sangat maksimal sekali untuk membantu tanaman kita pada saat fase vegetatif ataupun fase generatif ya. Nah, untuk tepatnya digunakan untuk pupuk ini, pengaplikasian pupuk ini itu diberikan sebaiknya pada saat memasuki fase generatif ya, karena fase generatif itu sangat perlu kita perhatikan sekali ya, baik itu dari kekebalan tanaman dan juga memaksimalkan produksi ya tentunya. Jadi pekerjaan tanaman kita itu sangat berat, makanya kita harus benar-benar memperhatikan nutrisinya ya, ataupun kekebalan tubuh tanaman ataupun imunitas tanaman. Nah, oke, jadi seperti itu tadi
video kali ini ataupun ilmu yang saya bagikan kali ini, yaitu kita harus memberikan perlindungan tanaman secara maksimal dengan memberikan pupuk silika, boron, kemudian unsur hara mikro ya sahabat tani, dengan interval 15 hari sekali. Nah oke, selanjutnya semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.